mengikuti kegiatan Posbindu pada hari Senin dan kami dapatkan di situ warga yang memanfaatkan fasilitas ini sangat sedikit. Sementara hasil kami turun ke rumah ternyata banyak yang mereka aktif berhipertensi dan ada yang kami dapatkan satu diabetes mellitus. Jadi Tuhan, bagaimana warga mengenali apa itu hipertensi, bagaimana mengontrol hipertensi dan DM, bagaimana mencegah hipertensi dan DM, kemudian bagaimana perubahan perilaku yang baiknya dilakukan untuk mencegah atau minuman yang boleh dikonsumsi atau yang harus dihindari atau yang dikurangi. Kemudian akan kami perkenalkan juga bagaimana cara membaca komposisi makanan yang akan kita gunakan sebagai untuk materi yang pertama, saya persilakan untuk Kakak Anci untuk membawakan materi tentang hipertensi dan DM. Oke. Ada leaflet ada gambar-gambar yang bisa ada gambarnya atau ada yang nanti ingin didiskusikan boleh nanti bisa kita sama-sama cari tahu informasinya seperti apa. Baik, yang tekanan darahnya tinggi di atas 140 itu kita bilang hipertensi. Nanti pernya kan biasanya kita ditensi dibilang oh ibu tekanan darahnya 140 per 90 misalnya. Nah, jadi pernya itu kalau di atas 100 itu. Jadi untuk menurunkan itu kita butuh pengobatannya dulu. Nanti selanjutnya kita mulai menjaga diri untuk supaya jangan sampai terjadi lagi tekanan darahnya tinggi. Kita mulai menjaganya itu dengan mengatur pola hidup, mengatur pola makan kita, menjaga kesehatan kita supaya jangan sampai kita terkena itu. Karena mungkin apa lagi? Yang tekanan darahnya tinggi tidak diatasi. Pernah dengar orang yang tiba-tiba pingsan, jatuh, terus dibawa ke rumah sakit, dengar lagi udah meninggal, kasihan. Kayak begitu tuh itu pelajaran buat kita yang masih bisa merubah kita punya pola hidup, bisa mau menjaga kita punya diri sendiri. Terus apa lagi? Terus untuk lagi diabetes mellitus atau biasa kita sebut dengan sakit gula, atau biasa kita dengar mereka bilang dia tuh DM, jadi disingkat DM, kencing manis. Itu bagaimana Bapak Mama? Tidak pernah ada yang keluarganya Bapak Mamanya pernah mengalami itu, mungkin bisa ceritakan bagaimana gejalanya? Ibu bisa berbagi apa Ibu. yang Ibu rasa kalau lagi kambuh? Oh, mata kabur. Mata kabur, ya. Malah sering ya, kalau Iya, betul. Itu kayak Itu gejalanya. loyo, lemes, pokoknya rasa kayak tidak bertenaga begitu. Itu kurang gula jadinya merasa begitu, atau gula sangat tinggi juga. Kadang tuh keluhannya 500 sama. kami nggak anu. Jadi itu juga gula darah puasa. Itu kalau diperiksa terus dibilang ini hasilnya di atas 200. Itu kita perlu diobati, perlu kita datangi puskesmas untuk kita dapatkan pengobatan lebih lanjut. Jadi jangan kita biarkan biasa saya nih darah kalau di tensi tinggi 100 berapa tingginya, 140, 150, terus ditanya sudah berobat belum. Itu kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Bagaimana kita tidak menjaga diri kita sendiri? Minum amlodipin. Oh iya. Ibu minum amlodipin. Minum. Ibu bagaimana selanjutnya? Baik. Tapi jadi kebanyakan kita tuh begitu. Jadi kita belum merasa makan dulu makan santan, apa yang santan-santan, yang minyak-minyak gorengan, yang kayak begitu kan, kita tidak jaga mulut kita, itu bisa menyebabkan dua penyakit ini. Sangat berkaitan dengan apa yang kita makan, berkaitan dengan pola makan kita, pola hidup kita. Iya begitu. Jadi
sudah banyak ini yang kami temui kemarin tuh, ibu-ibu di sekitar sini, kebanyakan ibu-ibu yang kemarin kami temui selain Bapak Muhammad itu tekanan darahnya tinggi, sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu, tapi tidak mau berobat. Padahal puskesmas dekat sini ada. Oh, kita bisa manfaatkan untuk kita menyayangi kita tadi. Supaya jangan sampai terjadi tiba-tiba kita stroke, betul? Oh iya, iya. Mungkin ibu siapa? Ibu siapa namanya? Ibu Suryati. Ibu Suryati mungkin bisa hipertensinya sampai bisa sembuh. Bisa sembuh. Kita minta berbagi pengalaman untuk yang lain. Silakan Bu. Semangat tuh berobat terus, terapi, Iya. hindari makanan-makanan yang Jadi, lama. Jadi ibu sudah tahu apa yang harus dijaga, bagaimana makanannya yang harus dihindari. Sudah tahu. Ibu masih rutin berobat sekarang? Masih. Masih. Kemana kalau mau berobat? Puskesmas. Ke puskesmas. Nah ini contoh yang baik. Ini yang harus kita ikuti. Kalau kita menyayangi diri kita, menyayangi anak-anak, keluarga kita yang lain, kita sendiri harus bisa menjaga diri kita, kesehatan kita sendiri dulu. Iya, miring. Nah, itu tanda dan apanya? Bibir ini, Bibir sampai menjol. Nah, mata miring semua. Jadi kita yang masih jangan sampai miring dulu. Baru kita bisa jalan. Ini ibu. Ibu siapa? Ini ibu tinggi sekali, ibu. Tapi tidak masuk obat juga tahu, Bu? Iya, ibu Rusmini. Ini contoh Bu, sekarang ibu masih bisa ketawa baik-baik. Ibu menghadapi itu darah tingginya bisa jatuh miring nanti semua kayak miring semua. Oh mari Bu. Apa Bu keluhannya? Aktivitas kita juga harus diperhatikan. Mama di rumah walaupun sibuk ya, bangun pagi langsung sibuk apa di dapur beres-beres rumah, itu juga merupakan olahraga, tetapi perlu yang aktivitas yang mungkin jalan pagi atau ada kegiatan posmindu. Ibu kader kasih senam-senam apa di sini tuh? Senam lansia ada biasa. Senam lansia di sekitar sini kan bisa dilakukan. Ini ibu-ibu semangat semua ini. Ibu-ibu semangat semua ini. Ini Pak Muhammad juga semangat. Jadi sudah. Ada yang mau bertanya kah? Nanti di sesi Oh iya iya. Nanti sebentar. disampaikan oleh Kakak Nona tentang PHBS. Persilakan Kakak. Ya baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Masih sehat? Sehat. Masih ingin mau mendengarkan dari kami? Tidak bosan toh? Ya. Kebaikan sendiri. Terima kasih untuk meluangkan waktunya datang ke sini untuk berbagi informasi tentang kesehatan. Baik, dari saya akan menjelaskan sedikit tentang PHBS. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini sudah pernah tahu atau sudah pernah sering mendengar apa itu PHBS. Mungkin Ibu kader pasti sudah. Pola bersih sehat. Jadi PHBS di rumah tuh artinya di rumah tangga kita tuh artinya kita harus berada di lingkungan yang memang betul-betul tenaga kesehatannya sudah terlatih. Yang kedua, mungkin dari Bapak Mama ada yang sudah tahu poin yang kedua? Bisa disambil Bisa dibaca, nih lihat tidak ada. Yang kedua apa? Yang pertama tadi kan persalinan harus dan yang kedua harus memberikan ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif itu diberikan dari bayi usia 0 sampai 6 bulan. Kenapa harus diberikan di usia tersebut? 0 sampai 6 bulan. Apa manfaat dari ASI? Ya, karena ASI itu dia bermanfaatnya sangat tinggi sekali ya untuk kecerdasan otak terutama, bayi tidak gampang sakit, dia juga tidak dibeli dengan uang. Bukan mahal. Ya, yang ketiga apa ibu-ibu yang ketiga? Bayi dan balita. Ya,
bayi balita di sini biasanya dilakukan berapa kali dalam sebulan? Satu kali. Kali. Di antara ibu-ibu nih, waktu anak-anaknya masih kecil sering tidak ke posyandu untuk mengalir? Iya. Sering ya? Sampai usia berapa tahun? 4 tahun. Berarti dia sudah toh? Sudah untuk kesehatan imunisasi. Ke posyandunya sudah. Ya. Terus yang keempat apa ibu-ibu? Yang keempat, ayo coba yang keempat. Menggunakan air bersih. Menggunakan air bersih. Kenapa kita harus menggunakan air bersih? Ayo, mungkin ada yang tahu siapa? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita belajar bersama ya. Nah, kita saling berbagi. Kenapa harus menggunakan air bersih? Kalau kita anak mau minum air kotor, jangan kok nanti. Bisa dimasak. Iya, bisa dimasak. Iya, bisa di sini ya. Terus Iya, kalau kurang percaya bisa dimasak harus dimasak kembali. Ya. biar lebih kuman-kumannya lebih mati. Persentasenya lebih besar toh. Terus yang keenam, yang kelima, Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. yang keenam menggunakan jamban yang sehat. Semua di sini menggunakan jamban? Ya. Ada yang pergi di tempat-tempat yang semua sehat ya? Kalau cara cuci yang bersih bagaimana? Kita bertanya. Ya, sekarang sudah zaman now, kata ibu sudah zaman now. Ajarkan beda ada cuma 6 langkah cuci tangan, katanya bagaimana tahu Asus? Oh iya, baik, ayo dari 6 langkah cuci tangan. Angkat tangan sama-sama. Ayo kita umpamakan ada sabun toh, sudah ada sabun di kita punya tangan. Jadi kita itu pakai begitu. Oh, jangan. Ya, ibu kadernya cuci tangan. Kalau sekarang ganti. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, Ya betulan tangan kerah. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi itu 6 langkah. Jadi pertama kita gosok dulu. Yang kedua itu ini antara sela-sela ini. Toh, sela-sela jari, balas lagi. Terus berikutnya lagi yang ketiga tuh kita ini bagian jari gosok yang di sini. Saling. Begitu. Terus ini oh ya balas. Nah, terus balas baru di jempol. Bisa, Jempol tapi kan sambil biasa kan kita mengusap cepat ini. kan? Jadi tidak ada yang Lewat-lewatkan ya. Semua tangan digosok. Terus yang terakhir tuh ini tuh Kuku, ujung kuku kita putar jadi gantian. Gantian. ini kayaknya alumni COVID semua ya. Jadi kayaknya sudah Pintar. alumni COVID Lalu semua ya. apa Linda? Bilas. Jangan lupa bilas. Bilas. Ya, bilas. Jadi kalau misalnya kita buru-buru, pokoknya tapi misalkan 6 langkah tuh. tidak apa-apa, cepat-cepat juga tidak apa-apa. Yang penting bagian-bagian jari-jari kita tercuci kena sabun. Mungkin ada yang tanya kenapa kita pakai hitungan 4? Kayak tadi kan dengar tidak tadi kami saran. Sampai 4, 3, Karena minimal cuci tangan itu 20 sampai 40 detik. Jadi kita pakai hitungan 4 dengan 6 langkah diharapkan kami cuci tangan selama 40 detik. Jadi kami pakai hitungan 4. Setiap sesinya pakai hitungan 4. Ya. Dari sini kami menggunakan singkatan dengan perilaku cerdik. Apa itu C, apa itu E, apa itu R, apa itu D, apa itu I, apa itu L. Ada mau makan begini. Yang lebih sehat bisa. Ini yang terakhir sudah. Jadi saya sebagai pengikutnya, jadi semua yang kita bahas tadi untuk penanganan atau penanggulangan itu kami dari kesehatan itu sebut dengan cerdik. Jadi coba Bapak Ibu pernah dengar tidak kalau posyandu pernah tidak disuruh dengar kata cerdik? Iya,
apa semuanya baru pertama kali dengar ini tentang cermin. Berarti ini agak menarik temanya ya. Kalau saya mungkin Bapak Mama tidak baca yang itu formulir waktu mengisi apa namanya? Itu tidak yang apa tinggi badan, pernah tidak lihat di situ ada tulisan di situ di atas cerdik. Kan di atas yang dari puskesmas formulir yang pada kasih. Nah, yang formulir baca. Yang formulir yang Ibu Kader bagikan itu di atas itu ada tulisan cerdik. Jadi maksudnya cerdik itu C itu apa? Coba dibaca. Coba C dibaca itu di apa? situ. C. Ada itu C. Kondisi kesehatan. C kondisi kesehatan secara bagus. Jadi kita yang bisa apapun penyakit apapun, sakit, hipertensi, diabetes, kita harus wajib dan rutin cek kesehatan. Asam rokok Yang kalau sakit mungkin kita diarahkan ke puskesmas. Tapi kalau yang sehat kita datang ke pos bindu. Ini kan ada dua pos bindu dan posyandu lansia. ini lari-lari Biasanya digabung tadi. Berarti kita yang umur pos bindu datang ke pos bindu. Yang lansia datang ke posyandu lansia. Jadi datang di posyandu itu mungkin kita cek kesehatan kita punya dan tiap bulan itu pasti Ibu Kader kasih kita kader petugas kesehatan. Setelah kita ditensi pasti kita diberikan obat. Betul tidak? Setelah kita minum obat itu kita periksa lagi tidak? Setelah bulan depannya atau bulan depannya lagi? Kalau bulan depannya lagi berarti tidak cerdik, tidak masuk cerdik karena dikasih 5 itu berarti setelah habis 5 itu kita ke puskesmas cek lagi. Baik kita diberikan obat lagi. Kalau kita beli di obat Itu yang obati ya sebentar diri ya. nanti sebentar Ya. Terus yang kedua tadi ya, tanyakan asap rokok. Ya kalau di rumah kan biasa merokok, tetap kita tidak bisa tanyakan. Jadi yang mereka yang merokok dalam rumah, kita suruh keluar. iya bisa silakan mereka luar. Atau kita biasa yang terpapar kita bisa kena cepat ya. Iya, yang pas kita yang lebih rentan. Terus yang ketiga rajin aktivitas fisik dan olahraga. Jadi aktivitas fisik itu tadi kita sebutkan tadi menyapu, mengapa dan setiap pagi 1000 langkah. Jadi kalau kita coba tidak bisa. Coba dari ujung ini jalan sampai ke tempat pulang pergi dalam rumah keluar masuk ke sana pulangnya biar pakai apa saja. Kalau itu Jadi sekalian aktivitas apa sehari-hari saya capek. Iya. Nanti kalau capek pergi pulang capek nanti. Aduh, makan anu cowok jadi masih. Dari situ Saja di rumah sering kita beli gulai, hipertensi pasti kita disuruh diet. Yang D, Diet tidak kita. Disuruh kurangi garam. itu dia. Bukan berarti kurangi makanan, kurangi diet. Bukan tidak makan mah. Tapi kurangi. Juga susah ini juga susah ya. Saya jelaskan. Karena mereka Kalau garam pakai aja mumpung. Iya betul. Garam kalau kita makan asin, tiba-tiba kita tidak makan, tidak asin kita tidak mau toh? Iya. Tidak enak. Jadi yang dari banyak begini kita kurangi. Setengah sendok. Ya, jadi perlahan-lahan kita latih kita punya kerja. Sebenarnya itu enak, tapi karena kita punya tenggorokan sudah dari Allah ya sudah enak. Kalau kita tidak kan enak toh? Kalau tambah banyak. Makan pakai C lagi. Terus yang paling sekarang yang Ya toh. Padahal aja garek. istirahat yang cukup dan utamakan keselamatan. Ada mungkin yang begadang nonton sinetron kan kalau malam SCTV. Indosiar. Tidak nonton ini. Bapak-bapak biasa nonton bola nih. Jadi lagi. Kita istirahat. Saya tidak begadang tapi tidak untuk mata sudah terjaga. Ada penyakit
Sampai kita istirahat, kita akrab. Di jam 8 jam 9 itu sudah bisa istirahat. Tidak bisa saya tempat tidur. Dan saya Sebaiknya kita dalam 24 jam itu sebaiknya tidurnya berapa jam sehari. Yang dewasa ya, bukan yang bayi, karena bayi beda lagi. Yang dewasa untuk kita ada yang 8 jam. 8 jam. minimal 6 sampai 8 jam. Jadi kalau hitung-hitung nih tidurnya kurang dari 6 jam berarti termasuk kurang. Jadi kita bisa hitung sendiri ya, apakah tidur saya dalam sehari itu beda kalau bayi 23 jam tidur 1 jam bangun. Ya, jangan sampai kita juga jadi bayi lagi balik. Jadi nanti evaluasi kembali. Lanjutkan yang Terus yang terakhir kendalikan stres. Nah, itu. Karena sebenarnya stres itu sebenarnya sehat. Ya, stres itu sebenarnya sehat. Karena justru pikiran itu hilang kalau kita sudah Jadi kalau kita potensi tinggi, gula tinggi itu juga biar kita sudah jaga makan, sudah diet makan, tapi kalau ini kita tidak bisa kendalikan tetap tinggi. Kenapa mereka bilang, ibu saya sudah minum obat, makan garam, jadi kenapa gula darah sudah tinggi? Karena ini tetap itu dipikir. Sekarang banyak juga kalau kami kalau kami di tempat ini tempat kami, kalau saya di tempat kerja nenek kalau banyak itu laku bukan mungkin itu karena kita punya pikiran kalau kita masuk dengan irama yang bagus, musik yang bagus, hilang stres. Iya. Tidak begini saja tapi kecolong dia. kalau hipertensi apa hukumnya dari makanan? Berarti tidak mengandung minyak. Ya. Ya, yang kolesterol juga ya, berarti tidak mengandung minyak. Terus buat yang diet, makanan ini rendah kalori. Jadi ini bisa jadi pilihan ya. Kalau untuk buahnya kita pakai contoh yang mudah didapat di sekitar kita ya, yang harganya terjangkau, mungkin punya pohon sendiri, jadi dicontohkan bisa. Harganya juga murah, 5.000 sudah satu kantong. Makan senangnya. Jadi tidak ada alasan buat menghindari buah, karena ternyata banyak buah yang mudah didapat. Boleh dimakan. Nah sekarang kami kasih contoh, boleh dipegang satu-satu. Nanti sudah yang tidak ya, berarti tidak mengandung gula. Kemudian garam. Jadi ini garamnya 0, gulanya 0. Berarti Netral. Bisa. boleh. Beda lagi kalau gula kemasan yang biasa sudah tercampur. Gulanya 3 gram. Ada ya, sedikit di Serat pangan. Terus Karbohidrat 48. garamnya Bu. Lemak total garam. Ini garamnya 1.150. Garamnya 1.150. Maksimal yang harus dikonsumsi dalam sehari hanya 6 gram. Banyak banget. Jadi satu dimakan ini 5 hari. Jadi 1.150 dibagi 6. Bukan kapan 6 hari ya? Banyak hari 6 hari. Berarti selama ini makan Kalau hari-hari makan. jadi bukan yang posisinya di kita tidak bahas. Dilihat. Jadi ini ceritanya di sini kita belajar bagaimana cara membaca bahan makanan yang kita pilih, karena mungkin selama ini kalau beli bahan makanan yang kita fokus hanya tanggal expirednya. Kita tidak lihat apa sih isinya sebenarnya di dalamnya. Kemudian kecap. Ibu-ibu pasti suka masak pakai kecap ya. Yang pegang kecap berapa gulanya? Saya baru tambah lagi dasar 13 gram. Berapa garamnya?
13 gram juga. Berarti masih melebihi ya. 200 miligram. Nah, banyak Pale. Berapa gramnya? 200 miligram. Iya. Nah, jadi kalau sudah makin masak pakai kecap, pakai saus tiram, pakai garam. masako. Apa Pi? Tambah lagi garam. Kira berapa kali lipat nih garamnya? Ini kandungannya dalam satu botol kan? Persajian. Persajian Ya, biasanya ada di atas persajiannya tapi. per 19%. Iya, per ini per 15 mili atau 1 sendok makan. Jadi setiap 1 sendok makan kecap mengandung garamnya 280 mg. 200. Nah, kalau kita bikin itu masak tumis-tumis tengah botol kapan dipakai? Sambal kan? Jadi jangan menganggap bilang saya sudah kurangi garam, tapi kenapa tensiku masih tinggi? Garamnya dikurangi, tapi yang lain-lainnya tidak diperhatikan. Kemudian Lemaknya. Ini gula. Gulanya 0. tidak ada gulanya. Oh, tidak ada gulanya. Lemaknya Lemaknya yang tinggi. Lemak biasanya kan ibu bilang jangan pakai minyak, tidak sehat, kita ganti mentega saja. Iya, biasa begitu. Iya, lebih parah lah. Sebenarnya kalau untuk yang masih masa pertumbuhan kayak anak-anak yang masih obes masih boleh, atau orang-orang dengan program menaikkan berat badan atau yang transisi itu, nah itu boleh. Iya. Tapi kalau untuk yang sudah beresiko penyakit berarti harus dikurangi. Jadi apa bisa dimakan itu Mami? Sebenarnya kalau kita mau berpikir tidak ada yang bisa kita makan bikin stres. Ya, itu yang bikin stres. Saya makan ini salah, saya makan itu salah. Ini suster saya makan apa sebenarnya? Jadi tergantung kembali ke kita. Jadi kita bisa Kalau mau pilih. porsinya saja dikurangi. Iya bisa. Jadi ada contoh kita lihat di halaman berikutnya yang dibagi tadi yang gambar-gambar. Ini Jahe. yang ini gambar makanan pengganti garam. Ada yang pegang? Ya, ada jahe. Ini bumbu dapur. Ya. Ini Serai itu kan jahe. mau pulang dulu ya. Ini satu dulu. Ini kasih masalah di sini dulu tabe. Anu jahe-jahe mau dia. Ini contoh ini untuk Serai ini bukan jahe jahe. serai. Tahu ada satu lewat ini makanan pokok juga. Ini Sarden. boleh saja dibacakan dengan garamnya. Nggak melihat Ki. Kalau saya yang baca jangan sampai pikirnya saya bohong-bohong toh. Baca sendiri Ki. Gulanya 0 gram. Gulanya berapa? 0 gram. Garamnya. Ada Ji? Tidak ada garam. Kalau tidak ada garam coba beda cari natrium. Tidak ada juga. Nah, berarti ini salah satu contoh yang sehat. Kandungan garamnya 0 dan gulanya 0. Tapi itu tidak semua. Ada 380 Oh, ternyata ada garamnya. Diralat dikit. natrium. Iya, natrium. Jadi kalau cari tulisan garam tidak ketemu, cari tulisan natrium. Sama itu. Itu apa namanya? Nama samarannya, Ji. Nama lainnya, iya. Sama latin. Iya, nama latinnya. Kemudian tadi yang kita mau bahas yang pengganti Pengganti micin, pengganti penyedap rasa. ini ada yang pegang lihat yang ada gambarnya ini. Ibu-ibu semua Ji, tidak asing kan ya. Ini kenapa dia disebut pengganti garam? Karena ternyata ini bisa membuat gurih. Bisa membuat gurih makanan. Tapi kalau untuk awal pertama kalau ini pasti masih belum terbiasa. Jadi itu dibilang dikurangi. Nanti lama-lama kalau kita sudah terbiasa dengan tidak mengkonsumsi garam itu pasti terbiasa di lidah. Kayak mamaku sekarang kalau saya masak dia bilang itu asin sekali. Padahal dulu dia pencinta garam. Tapi karena sudah diajarkan, tapi itu tidak lama, 4 tahun baru dia begitu. Jadi jangan Ki mau hari ini langsung hari ini, pasti susah ya. Iya. Garamnya aja dikurangi. Tidak pakai garam sama sekali, tapi dikurangi. Jadi satu hari itu
satu sendok teh yang 6 gram tadi tuh satu sendok coba bawa gitu. Iya, lupa bawa sendoknya. Sendoknya itu suap bayi itu. Iya. Enak makan bisa kalau begaram. Ada rasa. Nggak bisa kan kalau nggak warga garam. Delek ke waktu. Iya waktu sudah pakai garam, sudah pakai reko masuk. Oh kita juga begitu. Iya. Beda biru takut Jeruk-jeruk. lambang. Nanti perasa coba diperbiasakan. Oh ada itu. Coba. Daun salam. Minum juga. Hari kurban. Tidak orang hipertensi semua orang hipertensi bisa dikurangi garamnya dengan manfaatkan pepaya. Jadi kalau dibaca ini Bu, sudah dikasih tentang tulisannya nggak gampang dibaca nih. Di sini ada dikatakan bahwa kalau 0,3 gram garam per 100 gram makanan berarti itu masih boleh untuk dikonsumsi ya. Kemudian kalau dia sudah 0,3 di atas 0,3 sampai 1,5 berarti boleh dikonsumsi tetapi tidak boleh sering-sering. Sekali-sekali. Iya, sekali-sekali. Tapi kalau yang sudah tinggi nih, sudah di atas 1,5 gram, berarti ini sebaiknya dihindari. Jadi kalau belanja mesti sekarang jangan cuma lihat tanggal expired, tapi biasakan mesti lihat ya. Cerdik. Apa tadi yang C tadi apa C? Ini tadi Kesehatan. check up. Iya. Kesehatan secara teratur. C-nya apa Bu Kader? Cek kesehatan. R-nya. Hindarkan asap rokok. Rajin olahraga. Seimbang. Ya, ini olahraga dikurangi garam, kendalikan dan tidak. Ininya istirahat ya. Cukup. Cukup. Kalau sinetron malam nonton tuh jam 9 tidur lagi. Apa bilang sih? Kemudian ada yang masih ingat tadi materi KPS ada berapa poin? Katanya timbul berapa poin? Poinnya saja. Berapa poin? PHBS Ada 10. ada 10 ya. Jadi poin PHBS ada terapi kemudian kan tidak kasih garam. Iya, saya nggak kasih garam yang terasa. Jadi kalau hipertensi kan tadi Itu bisa mana saya makan semua kami apa namanya tahun depan kami profesi ke sini lagi toh. sambil makan lagi cerita-cerita ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Bertanya kalau kami tidak bisa jawab nanti kami serahkan pada Ibu. Jadi yang tadi sudah dikasih obat 5 bukan berarti kami dari puskesmas pikir tidak. 5 itu berarti kita harus kembali ke puskesmas. Untuk kontrol. Biasa kan bilang begini ibu kasih saya 1 bulan sudah bisa karena kita pakai cuma 10 hari. Iya. Ya, tapi saya sudah beli di luar karena kenapa? Tidak mau yang ini. Iya, memang juga tidak bagus jangan sendiri. Iya. Iya, supaya kalau biasa dikasih 10 gram, kalau kita kontrol ke puskesmas, dia kasih turun lagi yang tulis 10.